'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Lutfia Samala, NPM 2021511087 dari kelas C Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Saya di sini akan menampilkan video pembelajaran yang ditugaskan dari Pak Dedi Nurjamil MPD dalam mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Here we go! Bentuk aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika, meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Bentuk aljabar. Yang pertama, rumus persamaan. Yang kedua, variabel, peubah. Yang ketiga, koefisien. Yang keempat, konstanta. Yang kelima, eksponen atau pangkat. Yang keenam, derajat. Dan yang terakhir adalah suku. Yang pertama, rumus persamaan. Persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. Yang kedua, variabel atau peubah. Variabel adalah sebuah simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, berubah-ubah, tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel dapat disimbolkan dengan huruf Latin, A, B, C, atau D, dan seterusnya. Contohnya seperti 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 0. Jadi variabelnya itu X, Y, sama Z. Yang ketiga, koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien dalam bahasa Inggris disebut dengan koefisien. Contohnya seperti ini, 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 0. Nilai koefisien X adalah 3. Nilai koefisien Y adalah 4. Nilai koefisien Z adalah 1. Koefisien 1 dapat tidak ditulis. Jadi kalau 1 gak apa-apa gak ditulis angka satunya juga. Yang keempat, konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Konstanta dalam bahasa Inggris disebut dengan konstan. Ciri-ciri yang paling umum untuk suatu konstanta yaitu tidak berkaitan dengan suatu variabel. Untuk rumus-rumus khusus, konstanta dapat disimbolkan dengan huruf, misalnya A, B, lainnya, atau berupa simbol khusus. Yang pertama, ada konstanta pada persamaan umum. Nah, konstanta pada persamaan umum di sini contohnya tuh 3X tambah 7 sama dengan 12. Jadi konstanta tuh 7 dan 12 gitu. Konstanta pada persamaan khusus K sama dengan V kali 2R. Jadi konstantanya tuh V yang sama dengan 3,14. Jadi kayak udah tetap gitu kan, V itu 3,14. Jadi itu kayak udah tetap. Yang kelima, eksponen atau pangkat. Suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat, eksponen. Operasi pangkat mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika. Contohnya kayak Y sama dengan 3X pangkat 2. Nah, pangkat variabel X adalah 2. Jadi, pangkat 2 ini lah yang disebut eksponen. Yang keenam, derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Contohnya kayak gini, bentuk aljabarnya 3X, berarti derajatnya 1. 3X kuadrat tambah 1, berarti derajatnya 2. 3X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1, derajatnya 2. Kenapa 2? Karena itu kan 3X pangkat 2, jadi kayak derajat itu ada 2. Terus 4X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 9 adalah 4, karena 4 adalah derajat paling tinggi.
5x pangkat 6 ditambah 2y derajatnya 6. Karena pangkat paling tingginya 6. Dan yang terakhir adalah suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahasakan. Dan satu suku sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Contohnya kayak X, 2X, 3X, 4X, dan lain-lain. Itu kan pangkatnya satu semua. Terus yang kedua, X, Y pangkat 3, 2X, Y pangkat 3, 8X, Y pangkat 3, dan lain-lain. Itu kan pangkat X, Y-nya semuanya 3. Jadi itu termasuk suku sejenis. Yang kedua ada suku tak sejenis. Suku tidak sejenis adalah suku-suku yang tidak mempunyai variabel yang sama. 2X, 2Y, 3Z, 4W, dan lain-lain. Ini pangkatnya walaupun sama satu, tapi ini variabelnya tuh beda-beda. Ada X, ada Y, ada Z, ada W gitu. Lalu yang ini 8X Y pangkat 3, 3X Y, dan lain-lain. Itu juga tidak sejenis soalnya kayak pangkatnya beda walaupun variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda. Contoh soal. Jumlah kelereng Seon dan Yuni adalah 10 buah. Jika kelereng Yuni sebanyak 3 buah, berapa jumlah kelereng Seon? Diketahui. Yang pertama, ubah kelereng Yuni menjadi variabel Y. Jadi, Y sama dengan 3. Ubah kelereng Seon menjadi variabel X. Itu kan jumlah kelereng Seon dan Yuni adalah 10 buah. Jadi, X tambah Y sama dengan 10. Catatan, X tambah Y sama dengan 10 merupakan persamaan matematika dari jumlah kelereng Seon dan Yuni. Ditanya, berapa nilai X? Penyelesaian, X tambah Y sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurangi Y. Diketahui nilai Y sama dengan 3. Jadi tinggal masukin aja Y-nya jadi 3. Diperoleh X sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Karena nilai X sama dengan 7, jadi kelereng Seon berjumlah 7 buah. Contoh soal yang kedua, suatu persamaan 3X sama dengan 12. Berapakah nilai variabel X? Penyelesaian, 3X sama dengan 12. 3X itu sama kayak 3 kali X. Jadi 3 kali X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3, X sama dengan 4. Catatan, perpindahan koefisien suatu ruas sama dengan membagi ruas lain dengan nilai koefisien tersebut. Jadi, variabel X sama dengan 4. Contoh soal yang ketiga. Suatu persamaan 3X tambah 12Y sama dengan 6. Tentukan variabel X dan Y. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan solusi variabel X dapat diperoleh dengan memisahkan semua objek selain X ke ruas kanan. Seperti ini. 3X tambah 12Y sama dengan 6. 3X sama dengan 6 dikurangi 12Y. X sama dengan 6 dikurangi 12Y dibagi 3. X sama dengan 2 dikurangi 6Y. Untuk menyelesaikan solusi variabel Y dapat diperoleh dengan memisahkan semua objek selain Y ke ruas kanan. Seperti berikut. 3X tambah 12Y sama dengan 6. 12Y sama dengan 6 dikurangi 3X. Y sama dengan 6 dikurangi 3X dibagi 12. Y sama dengan 1/2 dikurangi 1/4X. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.